Indonesia sedang menghadapi krisis gizi yang sunyi namun mematikan. Stunting merupakan salah satu ancaman kita pada saat sekarang ini. Ini bukan sekedar masalah kesehatan, tapi ancaman nyata bagi kualitas manusia Indonesia di masa depan. Sebagai jawaban, pemerintah meluncurkan kebijakan makanan bergizi gratis. Ini adalah investasi jangka panjang, sebuah upaya revolusioner untuk memutus rantai kemiskinan gizi dengan mengalihkan beban nutrisi dari keluarga ke pundak negara. Namun, apakah porsi makanan di piring anak-anak kita sudah benar-benar menjadi kunci transformasi atau justru terjebak dalam labirin birokrasi? Keberhasilan kebijakan sebesar makanan bergizi gratis tidak hanya ditentukan di atas kertas, tapi pada tahapan krusial implementasi dan evaluasi. Merujuk pada teori George C. Edward III, ada 4 variabel yang menentukan nasib program ini. Pertama, komunikasi. Informasi harus mengalir tanpa distornasi dari pusat hingga ke dapur sekolah. Ambiguitas pada petunjuk teknis gizi hanya akan menciptakan kebingungan di lapangan. Kedua, sumber daya. Bukan hanya soal anggaran yang masif, tapi juga tentang kesiapan tenaga kerja yang terlatih dalam setiap sanitasi serta infrastruktur distribusi yang higienis. Ketiga, disposisi. Ini tentang komitmen. Jika pelaksanaan hanya melibatkan program ini sebagai rutinitas administratif, maka kualitas makanan akan dikorbankan. Keempat, struktur birokrasi. Kita butuh standar operasional yang jelas dan koordinasi lintas kementerian yang sinkron, bukan birokrasi yang lamban dan berbelit. Mari kita bedah realitasnya melalui program percontohan di Kabupaten Samosir. Samosir dipilih karena tantangan geografisnya yang unik sebagai wilayah kepulauan dengan angka stunting di atas rata-rata. Modelnya sangat ideal.
70% bahan baku wajib dibeli dari petani dan nelayan lokal untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, di balik semangat itu, muncul celah besar. Di pulau-pulau kecil, kesegaran ikan dan sayuran sulit dijaga karena keadaan fasilitas cold storage dan kapal pengangkut yang memadai. Ketika harga telur dan beras melonjak, para ibu di kelompok wanita tani terpaksa memutar otak. Terkadang mengganti protein hewani dengan karbohidrat murah demi menutupi biaya. Belum lagi masalah klasik, transfer dana yang terlambat akibat administrasi kabupaten yang rumit memaksa sekolah menangguhkan makan siang anak-anak. Ini adalah contoh yang nyata di mana niat baik politik berbenturan dengan keterbatasan kapasitas teknis. Program makanan bergizi gratis merupakan inisiatif strategis pemerintah yang dirancang untuk memperkuat fondasi kesehatan nasional dengan menyediakan asupan nutrisi seimbang bagi kelompok prioritas. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kognitif dan prestasi akademik generasi mendatang, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dan petani sebagai pemasok bahan pangan. Dengan standar gizi yang ketat dan pemanfaatan komoditas lokal, MBG menjadi instrumen krusial dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan sehat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Evaluasi kebijakan menggunakan kriteria William and Dunn memberi kita perspektif bahwa pertama, efektivitas. Meskipun konsentrasi belajar siswa naik 15%, angka prevalensi stunting di wilayah intervensi tidak menunjukkan penurunan signifikan ini. Hal ini membuktikan bahwa intervensi makanan saja tidak cukup tanpa perbaikan sanitasi dan air bersih. Kedua, efisiensi. Terjadi pembengkakan biaya logistik hingga 30% karena rute distribusi yang tidak efisien. Dana yang seharusnya menjadi nutrisi justru habis di perjalanan. Pemerataan, yaitu tentang adanya ketimpangan. Anak di pusat kecamatan mendapat porsi gizi yang standar, sementara mereka di pulau terpencil menerima porsi protein yang lebih sedikit. Ini bukan sekedar masalah logistik, ini masalah keadilan sosial. Jadi, apa langkah selanjutnya? Kita harus bergeser dari sekedar memberikan makanan menjadi memberikan nutrisi berkualitas secara konsisten. Pemerintah harus memperkuat sistem logistik dengan subsidi transportasi khusus dan fasilitas penyimpanan berstandar HACCP di daerah terpencil. Selanjutnya, reformasi prosedur pengadaan barang harus dilakukan agar lebih adaptif terhadap harga pasar lokal dan menutup celah korupsi. Selanjutnya, gunakan pendekatan hybrid. Standar gizi tetap tersentralisasi, namun pengadaan harus disentralisasi berbasis komunikasi lokal. Kebijakan MBG adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Namun, hanya jika dijalankan dengan disiplin, transparansi, dan evaluasi yang jujur. Untuk masa depan anak-anak kita, tidak boleh ada kompromi pada kualitas di piring mereka. Pada akhirnya, kebijakan makanan bergizi gratis bukan sekedar tentang membagikan piring makanan di ruang kelas. Ini adalah pernyataan sikap negara bahwa tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang tertinggal hanya karena kekurangan gizi. Namun, kita telah belajar dari Samosir bahwa niat baik saja tidaklah cukup. Keberhasilan sejati kebijakan ini terletak pada detail implementasi yang disiplin, transparansi anggaran yang tanpa celah, dan evaluasi yang jujur terhadap hasil. Kita harus berani mengakui kekurangan, baik itu di jalur logistik yang sulit maupun birokrasi yang kaku, untuk terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Hanya dengan sinergi antara standar gizi pusat dan kearifan lokal daerah, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berubah menjadi protein, vitamin, dan kecerdasan bagi generasi muda masa depan. Mari kita kawal kebijakan ini bersama, karena di dalam setiap porsi makanan yang mereka santap
terdapat harapan bagi Indonesia yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih unggul. Saya, Nadia Putri Pratama, dengan NIM 2304267. Terima kasih telah menyaksikan analisis video ini. Mari kita bergerak menuju Indonesia Emas tahun 2045.